Sekarang itu bukan hanya dadar aja yang digulung, handphone pun ada yang digulung 2021. Sebentar lagi ya pastinya. Yang tadi itu sedikit-sedikit tapi belum pasti, kalau ini sudah pasti. Oh hai, kamu lagi nonton Infotizen, informasi untuk netizen. Seperti yang kamu lihat di judul, kamu lagi nonton ini karena aku mau bahas tentang handphone-handphone apa aja yang terbaik yang akan rilis di tahun 2021, akhir tahun 2021 maksudnya, dan awal tahun 2022. Nah, handphone yang pertama ada iPhone 13. Nah, iPhone biasanya kan kalau ngeluncurin handphone itu pada bulan September, tetapi iPhone 12 sedikit lebih lambat pada bulan Oktober 2020 kemarin ya, karena pandemi, dan masuk ke Indonesia tuh biasanya Desember, kemarin Desember ya. Dan iPhone 13 sepertinya akan mengikuti siklus biasa, di mana akan diresmikan pada September 2021. Sebentar lagi ya pastinya. Kemungkinan kita akan melihat jajaran 4 ponsel lagi, dari mini hingga Pro Max. Semuanya didukung oleh prosesor A15 Bionic yang baru. Dikatakan bahwa notes akan tetap ada, tetapi nanti notesnya itu akan lebih kecil dari sebelumnya yang biasanya lebar. Nah, itu Apple akan mengupgrade layar ke 120 Hz. Penyimpanan dikabarkan naik hingga 1 terabyte di iPhone 13 ini ya guys. Dan nanti iPhone tetap berharap iPhone ini kembali dengan fitur Touch ID. Jadi nggak cuma face. Kalau boleh jujur, memang dari iPhone X sampai sekarang ini kan pakai Face ID gitu. Itu sedikit belibet. Yang kemungkinan tahun ini kita berharapnya nanti ada Touch ID-nya ya. Nggak tahu ditaruh di mana deh ya, di layar juga boleh kayak handphone Android. Yang kedua ada Samsung Galaxy S21 S21 FE. Sama seperti S20 yang diikuti oleh S20 FE, kemungkinan besar bahwa S21 ini akan kedatangan varian baru, yakni S21 SE. HP Samsung terbaru yang kemungkinan besar akan rilis Oktober 2021 ini mungkin tidak mengubah pola rilis perangkat seperti biasanya ya, akan tetap. Jadi detail spesifikasinya yang bocor saat ini yang sangat sedikit ini, bahkan belum pasti. Kayak yang udah bocor-bocor yang kalian lihat di video-video yang ada di YouTube itu kan cuma sedikit, dan itu bisa jadi belum pasti karena sangat rahasia banget ya. Kemungkinan besar ponsel akan memiliki panel AMOLED dan chipset Exynos terbaru untuk Indonesia dan Snapdragon terbaru untuk pasar Eropa. Karena Eropa, Amerika mereka masih memakai Snapdragon ya. Kalau Indonesia mereka memakai chipsetnya sendiri dari Samsung sendiri, yaitu Exynos. Yang ketiga ini handphone mahal yang aku aja belum punya sampai sekarang, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 3. Ya, tapi tergantung orangnya sih. Kalau misalkan memang suka dengan Android, semahal apapun akan dibeli ya. Kalau ada uangnya. Samsung Galaxy Z Fold 3 ini HP Samsung yang terbaru yang diharapkan akan rilis Agustus atau September, bisa bulan ini atau bulan depan. HP ini menarik untuk ditunggu. Pasalnya smartphone ini diprediksi akan menjadi HP Android lipat terbaik 2021 karena saingannya udah banyak banget, dari Huawei juga udah ada. Bahkan kayaknya aku pribadi sebelum tahu Samsung Z Fold yang sebelumnya itu, aku lebih tahu di Huawei malah. Tapi mungkin nggak tahu ya. Karena bisa jadi ya Samsungnya juga yang duluan, karena itu yang aku tahu aja gitu. Nah, ini yang barusan lagi diomongin udah muncul aja, ada Huawei P16.
Huawei P16 ini adalah HP Huawei terbaru yang diharapkan akan rilis pertengahan atau akhir tahun 2021. Jika Huawei mengikuti siklus perilisan seperti sebelum-sebelumnya, Huawei P16 ini kemungkinan akan memakai prosesor Kirin 9000 yang saat ini digunakan di ponsel Huawei yang Mate 40 dan kemungkinan akan meminjam beberapa fitur kamera Mate 40 juga karena P50 ini bisa menjadi ponsel Huawei pertama yang menggunakan panel 120 Hz. Ini HP-HP flagship ya. Terus yang selanjutnya ada iPhone SE3 gitu. Ini aku singkatan aslinya nggak tahu, tapi setauku SE ini seri ekonomi. Jadi biasanya chipsetnya tuh memakai chipset yang terbaru, tapi tampilannya itu tampilan lama. Ini khusus buat orang-orang yang suka-suka tampilan iPhone yang masih lama ya. Jadi iPhone SE3 ini bocorannya nanti sejauh ini ya sangatlah sedikit dan kemungkinan kita ini tidak akan melihatnya sampai tahun depan. Tetapi jika diluncurkan mungkin akan memakai chipset A14 Bionic sama dengan iPhone 12. Kalau yang kemarin sama dengan iPhone 11, sekarang sama dengan iPhone 12 ya. Oke, selanjutnya ada Google Pixel 5a 5G, 5a 5G. Pusing ya, namanya sulit banget, udah 5a 5G lagi. Bocoran dengan Pixel 5a sudah banyak beredar di internet dan ini datang sebagai suatu yang mengejutkan, tetapi memang berasal dari sumber yang dapat diandalkan. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Google sendiri bahwa mereka akan merilis ponsel Pixel 5a. Jadi bocorannya ini memang asli ya, bukan bohong-bohongan karena dari Google-nya sendiri sudah mengkonfirmasi. Kalau yang tadi itu sedikit-sedikit tapi belum pasti, kalau ini sudah pasti. Oke, ini mungkin nanti akan dirilis pada Agustus 2021. Oke, selanjutnya ada Samsung Galaxy yang itu sudah Samsung Galaxy, maaf lanjut. Ada Oppo Folding Phone. Sebelumnya Oppo telah memamerkan prototipe ponsel lipat yang belum resmi dijual. Menurut bocoran terbaru menunjukkan bahwa Samsung Display akan menyediakan layar berukuran 7,7 inch untuk perangkat bergaya clamshell dan kemungkinan ponsel terbaru Oppo ini akan dirilis 2022. Jadi yang untuk penggemar Oppo dengan kamera selfie-nya itu tungguin aja di 2022 Oppo akan ngeluncurin HP lipat sama kayak Samsung dan Huawei ya. Nah, karena sudah banyak banget brand-brand yang mengeluarkan handphone lipat itu ya, flip-flip itu, maka ini si rajanya spek dengan harga murah juga ngeluarin ya, itu smartphone Xiaomi Flip namanya, karena belum ada generasi sebelumnya. Ini generasi pertama namanya Xiaomi Flip-nya. Xiaomi telah memamerkan sejumlah prototipe smartphone lipat beberapa waktu lalu. Xiaomi saat ini sudah mematenkan ponsel lipat dengan kamera pop-up. Jadi ingat Oppo yang pop-up dulu itu ya. Tetapi sekarang ada pembicaraan bahwa perusahaan tersebut akan mengikuti jejak Samsung. Diyakini Xiaomi tertarik memproduksi ponsel lipat yang memiliki kemiripan dengan Samsung Galaxy Z Flip. Menariknya ditunggu aja ya, karena ini Xiaomi bisa jadi harganya jauh lebih murah dari Samsung, tapi berapanya tunggu aja nanti rilisnya. Insya Allah nanti di tahun 2021 akhir atau di 2022 awal. Yang sabar aja untuk Mi fans ya. Nah, selanjutnya ini hampir sama. Nah, ini dilipat juga, cuma ini kalau udah dilebarin jadi kayak tab, namanya Xiaomi Mi Alpha R. Xiaomi dikabarkan sudah menyiapkan ponsel layar gulung. Nah, jadi sekarang itu bukan hanya dadar aja yang digulung, handphone pun ada yang digulung ya. Di layar gulung ini Xiaomi udah nyiapin untuk tahun 2021 atau 2022. Kalau
kedengarannya sih 2021 kayaknya enggak ya. Mungkin awal 2022, ditungguin aja. Jadi Xiaomi ini layarnya nanti fleksibel, bisa digulung-gulung gitu. Sama kayak telur gulung ya. Oke, itu aja beberapa ponsel yang akan keluar, ponsel-ponsel unik yang akan keluar di 2021 ini. Udah ketahuan ya, pasarnya sekarang ternyata ngeflip ya. Oke, ada Android ngelihatnya ke Samsung, mungkin karena melihat kesuksesan Samsung sebelumnya yang begitu laris dengan Galaxy Z Fold-nya. Walaupun harganya mahal, tapi banyak juga yang suka dan membelinya. Oke, kalau gitu itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan sih, kayak lagi sekolah nih ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di Infotizen berikutnya.